Di sebuah desa kecil yang damai, di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Budi. Ia adalah pemilik sebuah pom bensin kecil yang menjadi kebanggaan dan sumber penghidupan bagi keluarganya. Pom bensin itu adalah warisan dari ayahnya, seorang pedagang yang dikenal jujur dan pekerja keras. Sejak mengambil alih usaha tersebut, Budi bertekad untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan menjalankan bisnisnya dengan integritas. Budi hidup bahagia bersama istri tercintanya, Siti, dan dua anak mereka, Rina dan Adi. Meskipun penghasilannya tidak besar, ia selalu bersyukur karena usahanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pelanggan setiap pom bensinnya pun selalu memuji kejujuran dan keramahannya. Budi itu orangnya jujur. Pertamax di sini selalu berkualitas, kata seorang pelanggan kepada yang lain. Namun, di balik kehidupan yang tampak tenang itu, ada bayang-bayang keserakahan yang mulai mengintai. Persaingan bisnis semakin ketat, dan harga bahan bakar terus naik. Budi mulai merasa tertekan, terutama ketika kebutuhan keluarganya semakin meningkat. Dia mulai mempertanyakan apakah kejujuran yang ia pegang teguh selama ini masih cukup untuk bertahan di dunia yang semakin sulit. Suatu hari, godaan itu datang. Seorang teman lama menawarkan cara cepat untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, mengoplos Pertamax awalnya. Budi menolak. Ia tidak ingin menodai kejujuran yang telah ia jaga selama ini, namun tekanan ekonomi dan bisnis yang semakin sulit membuatnya mulai ragu. Apakah ia akan tetap bertahan pada prinsipnya, atau menyerah pada godaan keserakahan? Inilah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidup Budi selamanya, sebuah kisah tentang kejujuran, keserakahan, penyesalan, dan pelajaran berharga yang harus dibayar dengan harga mahal. Cerita ini bukan sekadar tentang seorang pengoplos Pertamax, tetapi tentang pilihan hidup yang kita buat setiap hari. Apakah kita akan tetap berpegang pada kejujuran, atau tergoda oleh jalan pintas yang menjanjikan keuntungan besar? Setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri, dan terkadang kita baru menyadari betapa berharganya kejujuran ketika segalanya telah hancur. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Budi. Ia adalah seorang pedagang pom bensin kecil yang menjadi tulang punggung keluarganya. Pom bensin itu adalah warisan dari ayahnya yang telah meninggal beberapa tahun lalu sejak mengambil alih usaha tersebut. Budi berusaha keras untuk menjaga kepercayaan pelanggan dengan menjual bahan bakar berkualitas dan melayani dengan ramah. Awalnya, kehidupan Budi dan keluarganya cukup sejahtera. Ia memiliki istri bernama Siti dan dua orang anak, Rina dan Adi. Meskipun penghasilannya tidak besar, Budi selalu bersyukur karena usahanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan ekonomi mulai berubah. Harga bahan bakar naik, sementara persaingan dengan pom bensin lain semakin ketat. Suatu sore, setelah menutup pom bensinnya, Budi duduk termenung di teras rumahnya. Ia memikirkan bagaimana cara meningkatkan pendapatannya. Sudah beberapa bulan ini, keuntungannya terus menurun. Bahkan, ia mulai kesulitan membayar biaya sekolah anak-anaknya Siti yang melihat suaminya murung. Mencoba menghibur Budi, kita harus bersabar, rezeki itu ada yang mengatur. Yang penting kita jujur dan bekerja keras, kata Siti lembut. Namun, kata-kata Siti tidak sepenuhnya menghilangkan kegelisahan Budi. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa kerja keras saja tidak cukup. Ia butuh cara untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dan cepat. Suatu hari, seorang teman lama Budi, Rudi, datang berkunjung ke pom bensinnya. Rudi adalah seorang pedagang yang dikenal licik dan sering mencari cara cepat untuk mendapatkan uang. Setelah mengobrol sebentar, Rudi menawarkan ide yang menggoda. Budi, kenapa kamu tidak mencoba mengoplos Pertamax? Bahan bakar murah itu bisa kamu campur dengan Pertamax asli. Pelanggan tidak akan tahu dan untungmu bisa berlipat ganda, kata Rudi dengan senyum licik. Budi terkejut mendengar saran itu. Apa? Itu kan curang. Aku tidak mau menipu pelanggan, jawabnya dengan tegas. Rudi hanya tertawa. Curang? Semua orang melakukannya, Budi, ini bisnis. Kalau kamu tidak ikut, kamu akan terus merugi. Lihat saja pom bensin lain, mereka pasti sudah melakukan hal yang sama. Budi diam sejenak, pikirannya mulai tergoda. Ia memikirkan betapa beratnya beban ekonomi yang ia tanggung saat ini. Tapi, bagaimana kalau ketahuan? Tanyanya ragu. Tenang saja,
selama kamu pintar menyembunyikannya, tidak akan ada yang tahu. Lagi pula, pelanggan di sini tidak terlalu paham tentang kualitas bahan bakar, bujuk Rudy. Setelah Rudy pergi, Budi terus memikirkan saran itu. Ia merasa tertekan antara mempertahankan kejujuran atau menuruti godaan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Akhirnya, setelah beberapa hari bergulat dengan pikirannya, Budi memutuskan untuk mencoba cara yang ditawarkan Rudy. Ia mulai membeli bahan bakar murah dari pemasok tidak resmi dan mencampurkannya dengan Pertamax asli. Awalnya, ia merasa bersalah setiap kali melakukannya. Namun, ketika melihat keuntungan yang ia dapatkan meningkat drastis, perasaan bersalah itu perlahan-lahan hilang. Budi mulai hidup lebih mewah. Ia membeli barang-barang baru untuk keluarganya dan bahkan merenovasi rumahnya. Situ yang tidak tahu tentang kecurangan suaminya merasa senang melihat kehidupan mereka membaik. Namun, di balik semua itu, benih-benih kehancuran mulai tumbuh. Suatu malam, Budi bermimpi buruk. Ia melihat pom bensinnya terbakar dan keluarganya terjebak di dalamnya. Ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Mimpi itu membuatnya gelisah, tetapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bunga tidur. Keesokan harinya, seorang pelanggan lama datang dan mengeluh bahwa kendaraannya sering mogok setelah mengisi bahan bakar di pom bensin Budi. Apa kamu yakin Pertamaxmu masih asli? Mobilku jadi tidak bertenaga, kata pelanggan itu. Budi tersentak, tetapi ia cepat-cepat menyangkal. Pasti ada masalah di mesin mobilnya. Pertamax di sini pasti asli, jawabnya sambil tersenyum paksa. Setelah pelanggan itu pergi, Budi merasa cemas. Ia mulai menyadari bahwa kecurangannya bisa terbongkar kapan saja. Namun, alih-alih berhenti, ia malah semakin terjerat dalam lingkaran keserakahan. Ia berpikir, aku sudah terlanjur, lebih baik aku teruskan saja. Lagi pula, belum ada yang tahu. Setelah memutuskan untuk mengoplos Pertamax, Budi mulai menjalankan aksinya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan usahanya dan reputasinya di mata pelanggan. Namun, godaan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar telah mengalahkan rasa takutnya. Budi mulai mencari pemasok bahan bakar murah yang bersedia menjual kepadanya tanpa banyak pertanyaan. Ia menemukan seorang pedagang gelap bernama Joko, yang dikenal sebagai pemasok bahan bakar oplosan di daerahnya. Joko menawarkan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar. Budi merasa ini adalah kesempatan emas. Tapi ingat, Budi, bahan bakar ini kualitasnya rendah. Jangan sampai ketahuan pelangganmu, pesan Joko saat menyerahkan barang pertama. Budi mengangguk. Meskipun hatinya tidak tenang, ia membawa bahan bakar itu ke pom bensinnya dan menyimpannya di tempat tersembunyi. Malam itu, setelah pom bensin tutup, ia mulai melakukan pencampuran. Dengan perasaan was-was, ia menuangkan bahan bakar murah itu ke dalam tangki Pertamax asli. Dia mengaduknya perlahan, seolah-olah sedang melakukan ritual rahasia. Keesokan harinya, pelanggan mulai berdatangan seperti biasa. Budi melayani mereka dengan senyum ramah. Meskipun hatinya dipenuhi rasa bersalah, ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara, sampai ia bisa mengumpulkan cukup uang untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Beberapa minggu berlalu, dan tidak ada yang mencurigai kecurangan Budi. Pelanggan tetap datang, dan keuntungannya meningkat drastis. Budi mulai merasa lega. Ia berpikir, mungkin ini tidak seburuk yang aku kira. Pelanggan tidak tahu, dan aku bisa mendapatkan uang lebih banyak. Dengan uang tambahan itu, Budi mulai membeli barang-barang baru untuk keluarganya. Ia membelikan siti perhiasan, dan membeli mainan mahal untuk Rina dan Adi. Keluarganya pun merasa senang. Meskipun mereka tidak tahu dari mana uang itu berasal. Namun, perlahan-lahan, tanda-tanda masalah mulai muncul. Beberapa pelanggan mulai mengeluh bahwa kendaraan mereka sering mogok atau tidak bertenaga setelah mengisi bahan bakar di pom bensin Budi. Seorang pelanggan setia, Pak Herman, bahkan marah-marah saat mobilnya tiba-tiba mati di tengah jalan. Budi, apa yang terjadi dengan Pertamaxmu? Mobilku selalu lancar kalau isi di sini. Tapi sekarang sering mogok, protes Pak Herman. Budi, yang sudah menyiapkan alasan, menjawab dengan tenang. Maaf, Pak Herman, mungkin ada masalah di mesin mobilnya. Pertamax di sini pasti asli, tidak mungkin ada masalah. Pak Herman tidak puas dengan jawaban itu, tetapi ia tidak bisa membuktikan kecurangan Budi. Ia pun pergi dengan wajah kesal. Budi merasa lega, tetapi hatinya semakin gelisah. Ia mulai menyadari
bahwa kecurangannya bisa terbongkar kapan saja. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia memikirkan apa yang akan terjadi jika pelanggannya tahu kebenarannya. Reputasinya yang selama ini dibangun dengan susah payah akan hancur dalam sekejap. Siti, yang melihat suaminya gelisah, bertanya, "Budi, ada apa? Kamu terlihat tidak tenang belakangan ini." Budi mencoba tersenyum. "Tidak ada, Sid, hanya sedikit lelah saja," jawabnya singkat. Ia tidak berani menceritakan kecurangannya kepada istri tercintanya. Meskipun merasa bersalah, Budi tidak bisa berhenti. Ia sudah terlanjur terjebak dalam lingkaran setan keserakahan. Setiap kali ia mencoba berpikir untuk berhenti, bayangan hutang dan kebutuhan keluarganya membuatnya kembali pada keputusan yang salah. Ia bahkan mulai meningkatkan jumlah oplosan. Kalau sedikit saja tidak ketahuan, pasti lebih banyak juga aman, pikirnya. Namun, semakin banyak ia menipu, semakin besar pula risiko yang ia hadapi. Setelah beberapa bulan menjalankan aksi kecurangannya, kehidupan Budi seolah berjalan lancar. Keuntungan yang ia dapatkan dari mengoplos Pertamax membuatnya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih mudah. Namun, di balik kesuksesan semu itu, tanda-tanda asap mulai bermunculan, awalnya kecil. Tetapi semakin lama, semakin tidak bisa diabaikan. Suatu pagi, saat Budi sedang membuka pom bensinnya, ia menemukan bahwa salah satu pompa bahan bakar rusak. Aneh, pompa ini baru saja diperbaiki bulan lalu. Gumamnya, ia mencoba memperbaikinya sendiri, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, ia harus memanggil teknisi yang meminta biaya cukup besar untuk perbaikan. Beberapa hari kemudian, masalah lain muncul. Listrik di pom bensinnya sering mati tiba-tiba, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi. Pelanggan pun mulai kesal karena harus menunggu lama saat mengisi bahan bakar. Budi merasa frustrasi. Tetapi ia tidak menyadari bahwa ini adalah tanda-tanda awal dari azab yang akan menimpanya. Tidak hanya pom bensinnya yang bermasalah, keluarga Budi juga mulai terkena dampak. Suatu malam, Siti tiba-tiba terbangun dengan rasa sakit yang hebat di perutnya. Budi panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti sakitnya. Hanya mengatakan bahwa itu mungkin karena kelelahan atau stres. Tapi Siti tidak pernah mengeluh lelah atau stres, pikir Budi. Ia mulai merasa cemas, terutama ketika sakit Siti tidak kunjung sembuh. Bahkan, anak-anaknya, Rina dan Adi, juga mulai sering sakit-sakitan. Rina demam tinggi selama berhari-hari. Sementara Adi mengalami batuk berkepanjangan yang tidak kunjung reda. Budi merasa hancur melihat keluarganya menderita. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan perbuatannya yang curang. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, ia cepat-cepat mengusirnya. "Ini hanya kebetulan," bisiknya pada diri sendiri. Sejak Siti jatuh sakit, Budi sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat pom bensinnya terbakar dan keluarganya terjebak di dalamnya. Ia berusaha menyelamatkan mereka, tetapi api itu terlalu besar. Setiap kali terbangun, ia merasa sesak napas dan berkeringat dingin. Suatu malam, mimpi itu kembali datang, namun kali ini lebih jelas dan menakutkan. Ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di depan pom bensinnya. Sosok itu berkata, "Kamu telah menipu banyak orang, karma akan datang dan kamu tidak bisa lari darinya." Budi terbangun dengan teriakan Siti yang tidur di sebelahnya. Terbangun dan bertanya, "Budi, ada apa? Kamu mimpi buruk lagi?" Budi hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Hatinya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Tetapi ia masih belum berani mengakui kesalahannya. Selain masalah kesehatan keluarganya, Budi juga mulai kehilangan pelanggan setia. Beberapa di antaranya bahkan secara terang-terangan menuduh bahwa Pertamax di pom bensinnya tidak asli. "Mobilku selalu bermasalah, setelah isi di sini. Apa kamu yakin tidak mencampur bahan bakarmu, Budi?" tanya seorang pelanggan dengan nada marah. Budi mencoba membela diri, tetapi semakin banyak pelanggan yang mengeluh. Bahkan, ada yang sampai memposting pengalaman buruk mereka di media sosial. Reputasi pom bensin Budi mulai hancur, dan pelanggan pun mulai beralih ke pom bensin lain. Dengan masalah yang menumpuk, Budi merasa tertekan. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Selalu diliputi kecemasan dan ketakutan. Ia mencoba mencari solusi, tetapi setiap langkah yang ia ambil seolah hanya memperburuk keadaan. Suatu hari, saat ia sedang duduk sendirian di pom bensinnya yang sepi, seorang tetangga tua, Mbah Kromo,
Mendatanginya, Mbah Kromo adalah orang yang dihormati di desa itu karena kebijaksanaannya. "Budi, kamu terlihat sangat lelah. Ada masalah?" tanya Mbah Kromo dengan suara lembut. Budi menghela napas panjang. "Iya Mbah, banyak masalah belakangan ini. Keluarga sakit, usaha sepi, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Mbah Kromo memandangnya dengan tatapan tajam. "Kadang-kadang, masalah itu datang karena perbuatan kita sendiri. Coba kau renungkan, apakah ada yang salah dengan jalan yang kau tempuh?" Budi terdiam, kata-kata Mbah Kromo menusuk hatinya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin semua ini adalah akibat dari kecurangannya. Namun, ia masih belum siap untuk mengakui kesalahannya. Setelah tanda-tanda asap mulai bermunculan, kehidupan Budi semakin berantakan. Musibah datang bertubi-tubi, seolah tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Setiap hari, ia dihadapkan pada masalah baru yang semakin membuatnya terpuruk. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar kebetulan, tetapi mungkin benar-benar akibat dari perbuatannya yang curang. Suatu malam, saat Budi sedang tidur, ia terbangun oleh suara ledakan keras. Ia segera berlari ke jendela dan melihat pom bensinnya terbakar. Api berkobar dengan dahsyat, menghanguskan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Budi panik dan berteriak meminta tolong. Tetangga-tetangga berusaha memadamkan api, tetapi kobaran api terlalu besar. "Tolong, selamatkan pom bensinku," teriak Budi putus asa. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam hitungan jam, pom bensin yang menjadi sumber penghidupannya hancur lebur. Hanya tersisa puing-puing dan asap hitam yang mengepul ke langit. Budi terduduk lemas di depan reruntuhan pom bensinnya. Ia tidak bisa percaya bahwa usahanya yang telah ia bangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. "Ini pasti karena perbuatanku," bisiknya dengan suara serak. Hatinya dipenuhi penyesalan, tetapi sudah terlambat. Tidak hanya pom bensinnya yang hancur, keluarga Budi juga semakin menderita. Siti, yang sudah lama sakit, kondisinya semakin memburuk. Dokter mengatakan bahwa ia membutuhkan perawatan intensif, tetapi biayanya sangat mahal. Budi tidak punya uang lagi setelah pom bensinnya terbakar. Rina dan Adi, yang juga sering sakit-sakitan, terpaksa berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Mereka sering menangis melihat ayahnya yang terlihat sangat lelah dan ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur. Suasana rumah yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi muram dan penuh kesedihan. Untuk menutupi biaya pengobatan Siti dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, Budi terpaksa berhutang kepada rentenir. Namun, bunga yang tinggi membuat hutangnya semakin menumpuk. Setiap hari, ia ditelepon oleh debt collector yang mengancam akan menyita rumahnya jika hutang tidak segera dilunasi. Budi merasa terjepit. Ia tidak punya cara lagi untuk menghasilkan uang. Reputasinya sudah hancur dan tidak ada yang mau mempekerjakannya. Ia bahkan tidak bisa meminta bantuan kepada tetangga-tetangganya karena mereka sudah tahu tentang kecurangannya. Selain masalah keuangan, Budi juga harus menghadapi isolasi sosial. Tetangga-tetangga yang dulu ramah sekarang menjauhinya. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa Budi adalah akibat dari perbuatannya yang curang. Bahkan, ada yang dengan terang-terangan menuduhnya membawa sial ke lingkungan mereka. "Kamu tahu, Budi, mungkin ini karma karena kamu menipu pelangganmu," kata seorang tetangga dengan nada menghakimi. Budi tidak bisa membantah. Ia tahu bahwa kata-kata itu benar, tetapi tetap saja sakit mendengarnya. Ia merasa sangat sendirian, tanpa teman atau keluarga yang bisa diandalkan. Mimpi buruk yang sering dialami Budi semakin menjadi-jadi. Setiap kali ia tidur, ia selalu dibayangi oleh sosok hitam yang mengancamnya. "Kamu tidak bisa lari dari karma, Budi. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri," bisik sosok itu dalam mimpinya. Budi sering terbangun dengan teriakan dan keringat dingin. Ia tidak bisa tidur nyenyak, dan tubuhnya semakin lemah. Karena kelelahan, ia merasa seperti terjebak dalam neraka yang tidak ada habisnya. Di puncak keputusasaan, Budi sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Suatu malam, ia berdiri di tepi jembatan, memandang air sungai yang gelap di bawahnya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Mungkin ini satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari semua penderitaan ini, pikirnya. Namun, sebelum ia melompat, bayangan wajah Siti, Rina, dan Adi muncul di pikirannya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa meninggalkan mereka dalam keadaan seperti ini. Dengan air mata yang mengalir deras, ia mundur dari tepi jembatan dan pulang ke rumah.
Setelah mengalami serangkaian musibah yang menghancurkan hidupnya, Budi akhirnya mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan. Semua penderitaan yang ia alami adalah akibat dari perbuatannya sendiri di tengah keputusasaan. Dia mulai merenung dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Inilah bab di mana Budi menghadapi penyesalan terdalam dan mengambil pelajaran berharga dari pengalaman pahitnya. Suatu malam, saat Budi duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang sunyi, ia memandang foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu diambil beberapa tahun lalu, ketika keluarganya masih bahagia dan hidupnya masih penuh dengan kejujuran. Air mata mulai mengalir di pipinya saat ia menyadari betapa jauh ia telah jatuh. Kenapa aku melakukan semua ini? Kenapa aku membiarkan keserakahan menghancurkan segalanya? Bisik Budi dengan suara serak. Ia menundukkan kepala, dipenuhi rasa bersalah yang tak tertahankan. Siti, yang terbangun karena mendengar suara tangisan, perlahan mendekati suaminya. Budi, ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanyanya lembut. Budi tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia menangis terseduh-seduh di pangkuan Siti. Aku menyesal. Sit, aku telah menipu banyak orang. Aku mengoplos Pertamax demi keuntungan lebih besar. Semua musibah ini adalah akibat perbuatanku. Siti terkejut mendengar pengakuan itu, tetapi ia tidak marah. Sebaliknya, ia memeluk Budi erat. Kamu harus memperbaiki ini. Budi, mulailah dengan jujur pada dirimu sendiri dan pada orang lain. Keesokan harinya, Budi memutuskan untuk mengakui kesalahannya kepada masyarakat. Ia mengumpulkan tetangga-tetangganya di balai desa dan berdiri di depan mereka dengan kepala tertunduk. Saya ingin meminta maaf kepada semua orang, kata Budi dengan suara gemetar. Saya telah menipu kalian dengan mengoplos Pertamax. Saya tahu ini perbuatan yang sangat salah, dan saya menyesal. Semua musibah yang menimpa saya dan keluarga adalah akibat dari perbuatan saya sendiri. Para tetangga terdiam, terkejut dengan pengakuan Budi. Beberapa di antaranya masih marah, tetapi ada juga yang mulai merasa iba. Seorang tetangga tua, Mbah Kromo, berdiri dan berkata, Budi, kami menghargai kejujuranmu, tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah. Budi mengangguk. Saya akan berusaha memperbaiki diri dan membayar semua kerugian yang saya timbulkan. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Dengan dukungan dari Siti dan anak-anaknya, Budi mulai membangun kembali hidupnya. Ia memutuskan untuk menjual sisa-sisa harta yang masih dimilikinya, termasuk perhiasan dan barang-barang berharga lainnya. Untuk membayar hutang-hutangnya, ia juga mulai bekerja serabutan. Dari menjadi kuli bangunan hingga membantu tetangga yang membutuhkan. Meskipun hidupnya sederhana, Budi merasa lebih tenang. Ia tidak lagi dibebani oleh rasa bersalah dan ketakutan. Setiap hari, ia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan jujur. Suatu sore, saat Budi sedang duduk di teras rumahnya, Rina dan Adi mendekatinya. Ayah, kenapa kita tidak punya pom bensin lagi? Tanya Adi polos. Budi tersenyum dan mengelus kepala anaknya. Karena ayah melakukan kesalahan, nak, ayah tidak jujur, dan itu membuat kita kehilangan banyak hal, tapi ayah belajar bahwa kejujuran itu sangat penting. Lebih baik hidup sederhana, tapi jujur, daripada kaya tapi curang. Rina dan Adi mengangguk, meskipun mereka belum sepenuhnya mengerti. Namun, mereka melihat perubahan positif pada ayah mereka. Budi yang dulu sering murung dan marah sekarang lebih tenang dan penuh kasih sayang. Siti, yang telah sembuh dari sakitnya, menjadi penyemangat terbesar Budi. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Budi, sekarang, kita mulai lagi dari nol. Yang penting kita bersama-sama dan jujur, katanya suatu malam. Budi merasa bersyukur memiliki keluarga yang begitu mendukung. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah uang atau harta, tetapi kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga.